Oke deh, selamat datang nih di podcast sepak bola kita nih, anjay. Kaku banget bos di kamera. Iya. Terlihat kaku ini orang. Perkenalan dikit dulu ya kan. Kalau tak kenal maka tak sayang nih. Coba dari sini lu nih yang pakai kaos Madrid yang abis kalah ini ya sama Arsenal. Nama gue Irfan Rapsodi, gue fans Real Madrid. Fans Real Madrid dari kapan lu? Dari kalau nggak salah tuh 2007 lah. 2007 ah, dari umurnya udah kelihatan nih senior. Tua banget ya. Dari 2007, dari zamannya siapa tuh berarti? Dari zamannya itu masih Di Stefano kalau nggak salah 2007. Iya di Stefano tahun 60-an bos. Pokoknya masih ada Kejauhan, bos. Roberto Carlos. Oh bener. Ada Roberto Carlos tuh gue tuh. Galacticos. Belum kan Roberto Carlos jadi striker. Itu Gitu. sebuah meta yang keren banget tuh pada zamannya. Iya betul. Lebih jago jadi striker daripada jadi back kiri. Nggak guna aja jadi back kiri. Kita nggak tahu siapa Ronaldo gitu. Nah. Oke silakan dulu. Dari gua sekarang nih ya. Gua dulu dong. Oh iya. Oh iya. Tidak mau ditinggalkan nih. Silakan. Perkenalan, nama gua Yona Firi. Gua fans dari MU. Fans dari MU udah dari tahun 2006. Waktu itu gua nonton MU masih ada Abang Heinze. Wah, Gabriel Heinze tahu Nah, tuh gua. itu kalau Back Argentina Oji tahu ya. Oke, kalau gua sendiri nama gua Gerald ya. Nih kebetulan gua fans salah satu klub yang belangsak juga nih untuk saat ini. Yang lain pada juara, gua boncos sendiri ya. Arsenal nih pastinya nih. Pertama Arsenal. kali Arsenal, Bos. Tahun berapa lu? SD? Dari SD gue, dari bocil. Jadi pertama kali nih, kenapa sih gue demen banget sama Arsenal ya? Oh iya, kenapa tuh bos? Udah pasti gue nonton Thierry Henry. Oh dari lapar. Thierry Henry. anjir. Oh iya. Baca Thierry Henry kan? Henry. Ongre. Henry. Oke, ini pertama kali. Lanjut bang. Susah ya. Jadi ya anjing. Kiri kanan gue ada. Gak apa-apa, ulang. Kiri Ini kanan gue ada hati. namanya juga episode 0 aja. Slow. Gue pusing nih. Ini wajah-wajah baru di dunia sepak bola Indonesia. Oke. Podcast. Yang membuat gue jatuh cinta pastinya Thierry Henry ya. Jadi waktu itu pertama kali Manchester United lagi lawan Arsenal loh. Tahun 2003. 2003 lanjut. 2003. Ulang. Dengan squadnya God Squad waktu itu kan ada Henry, Lindbergh, Pires, Vieira, terus gue ngeliat anjir mainnya secantik itu coy. Nah tapi nggak bisa terreplicate lagi sampai sekarang tuh. Itu Invincible bukan sih? Bukan. Iya Invincible sih. 2004 ya? 2003 2004. 2003 2004. Piala Mas. Itu ada Vieira ya. Helang udah. Tapi lebih kecil ya piala emasnya ya? Emang iya? Iya. Gue belum tahu. Kecilan gitu. Cuma ada emasnya doang. Gitu ya. Tapi Munchen gak dapat emas tuh. Leverkusen Nggak dapet? Gak dapat emas tuh. Tahu gue ya? Karena unbeaten ya. Iya. Oh karena banyak serinya. Emang ngaruh? Bayangan Enggak. Apa ya? Bikin anjir. Intinya itu Yeah, tadi yeah, background kita ya. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Main apa nih kita nih hari ini? Hari ini ya pokoknya mungkin yang nonton pertama kali jangan berekspektasi terlalu tinggi ya. Kita bertiga karena kita bukan pandit, cuma fans bola Ya, biasa. Kita fans bola aja, yang penting Iya. kita bawa happy aja. Ya. Mungkin yang lagi rame akhir-akhir ini kan kalau Liga Inggris udah ada nih juaranya nih. Ya, yang saya tidak rela itu. Liga Indonesia udah ada Persib. Wah, anjing. Liga Indonesia Persib ya? Persib. Liga Italia masih. Belum, masih berlangsung. Iya, sebenarnya. masih per syuting hari ini. La Liga juga udah Barcelona. Yang akan kejadian nih final champion. Itu Paling dia. terdekat. Ini berarti Oh paling terdekat di Liga Eropa dulu mas. Conference League dulu. Ya Conference League ya, yang warna hijau ya? Iya, yang useless itu sebenarnya sih tapi. Enggak lah, tetap Enggak useless. Konferensi. Soalnya main Chelsea ya, useless aja. Chelsea lawan Real Betis ya. Real Betis. Ada Itu gimana, El bro? Gasing. Ada pemain lo di situ, Bro. Real Ya Betis. El Gasing. El Gimana Gasing itu itu bisa? salah satu agent kita untuk mengalahkan Chelsea. Kita kirim dia ke Real Betis dikarenakan pemain MU kurang berkualitas, makanya dipindahin dulu biar Anthony belajar. Tapi kenapa Anthony bisa jadi jago banget di Betis? Itu dia tuh, Bro. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Di MU. Konon katanya pemain Real Betis itu membantu Anthony dan juga menyemangati mereka. Jadi dia mau nggak disemangati tuh. Di MU pulang latihan pulang sepertinya. Oh, dulu asisten pribadinya. Tahu banget hidupnya Anthony. Ini sepertinya sudah mulai kejauhan ya. Mungkin kita bisa ini dulu ya. Apa? Ini sepertinya ada-ada. Ya, kita lanjut Kita lagi. ini dulu nih sekarang pertama kita bagaimana kalau kita main buat prediksi aja deh. Ini kan berarti Oke. ada Oh bahas PSG Inter dulu. Tapi kita bahas yang topik utamanya mungkin
PSG sama Inter dulu kali ya. Itu kan yang paling hot nih ya kan. Oke. Iya. Nah, kalian sendiri dukung siapa nih? Dari dulu deh, Bro. Analisis dulu nih. Nah. Gue jujur aja gue gak ngikutin PSG dan Inter sih ya. Iya dari bagi lu sih. Sih memang. Tapi ini kan dua tim apa ya? Kalau bisa dibilang pesakitan lah. Soalnya di Champions League ya. Sorry, tahan dulu, jangan marah-marah dulu. Soalnya terakhir Inter kan kalah sama City. Benar, itu 2 tahun yang lalu. Iya. PSG juga kalah sama Munchen. Jadinya Iya, tuh benar. final sekarang tuh ajang pembuktian lah. Pembuktian Untuk ya. pemain-pemain yang sebelumnya tuh kalah di Liga Champions nih gue bisa nih. Kemarin Marquinhos udah di grup WA tuh udah bilang, kali ini gue bisa nih bro, gitu. Iya. Lo masuk gak? Grup WA. Nggak diajak anjir. Nggak asik kali gua. Udah ngasih. Oke, jadi intinya berarti kalau prediksi sendiri kalau menurut gue sih, aduh gue nggak tahu ya. Kayaknya sih gue megang Inter sih. Inter. Inter Milan. Apa nih alasan lu megang Inter? Gue ngerasa mereka lebih siap aja. Soalnya pelatihnya masih sama dengan yang dikalahin lawan City kemarin kan. Inzaghi ya. Iya, Inzaghi. Dia Simone. kakaknya. Dia adiknya sih, Adiknya, adiknya Filippo Filippo. Inzaghi. Terus Filippo naikin klubnya dia ke Liga Serie B deh. Kalau nggak salah deh. Cuman dia pernah ngelatih AC Milan kurang, Bro. Kurang dia. Waktu itu kayaknya emang cocoknya gol-gol hantu kali. Gol hantu dia. Jadi gue kayaknya megang Inter. Inter ya. Iya, Inter. Ini fans AC Milan yang lihat. Berapa prediksi skor Bung Tony? Kan. Kayaknya sih Inter sih gue. Inter ya? Dari semangatnya sih gue lihat Inter kemarin lawan Barca kan juga kayaknya mental juaranya tuh udah ada lah gitu. Berapa prediksi Bang? Berapa coy? 7. Anjir. Kayaknya tipis deh 1-0 atau Enggak ada 1-1. yang Anjir. enggak mungkin. Wah, iya, Oktopus aja bisa Ini pengalaman nih kayaknya iya, nih. pengalaman Pengalaman prediksi tebak skor. skor ya, Kak? Iya. Oh iya. 7 berapa? Oh, 7 iya, iya, iya. 7-1. Iya, Jerman Brazil berapa Iya, tuh? iya. Itu dari Gurita Satu ya? Jerman Dari Brazil. Gurita sih siapa namanya? Octopus Anton. Iya, Anton di anjir, Octopus. anjir. Paul Paul anjir. Oh iya tahu Paul. Anton ya. 2-1 ya. Jago karate. Satu. Oke, sekarang ya? Kamu dulu, Anda dulu silakan. Kalau saya memprediksi akan PSG, Paris Saint-Germain. Oh, oke. Karena PSG ini udah lama banget juara dan mereka ingin membuktikan ke Mbappe bahwa PSG layak menjadi juara tanpa Mbappe. Sebuah statement ya. Karena mereka pemain tuh udah menyatu semua, chemistry dan juga bercanda-bercandanya tuh udah masuk. Bercanda lu tahu dari mana bercandanya? Iya, Ada. lu ikut bercanda. Dokumenter PSG ada Bang di YouTube gitu kan. Neymar suka apa jahilin Neymar WP nggak ada. Neymar gitu. nggak ada betul. Iya. Kemarin udah nggak ada. Neymar nggak ada. PSG sih bakal juara dan prediksi skor sepertinya 2-2 lalu extra time. Extra time lalu PSG golin di menit-menit 117. Detail banget ya. Apakah Anda masang juga nih? Kayak kok detail sekali ya saya lihat Enggak. prediksinya. Saya nggak masang, tapi masang skor aja. Kagak dong. Nggak boleh. 3-2 berarti skor 3-2 PSG. Oke. Gitu. Oke, kalau dari gue ya analisis kecil-kecilan dulu kali ya. Sebenarnya road to finalnya PSG tuh berat bos. Dia ngelawan 3 tim EPL sebenarnya. Dari City di fase grup. Oh, penalti itu ya? 4 ya. 4 ya. Di fase grup lawan Manchester City. Habis itu dia ngelawan Arsenal. Liverpool dulu. Iya, Liverpool dulu itu menurut gue salah satu Oh, iya, Liverpool. match yang wah itu ketat Iya. banget sih, gila. Dan menurut gue PSG di situ mainnya cantik banget karena kan PSG ini kalau bisa kita lihat ya, itu dia lebih jago di paruh kedua musim, Bos. Paruh kedua musim. Jadi kayak abis 2025 Januari ya. itu. Karena tuh kayaknya Ousmane Dembele juga buktinya dia cetak 20 gol lebih setelah paruh musim kedua. Tadi gitu cuma ya? 5 gol, Bos. Pas di musim sebelum musim dingin. Iya, tadi cuma 5 gol doang. Cuman dia tiba-tiba gue nggak tahu kenapa kesurupan apa ya. Dan selama di PSG belum pernah cedera ya kayak di Barca. Nah, padahal di Barca dia kerjanya masuk rumah sakit mulu anjir. Karena beda liga. Gaji buta anjir. Karena liga Liga petani. enggak, kalau bukan Farmers sebenarnya bukan Farmers juga, tapi liga Asik. bilangnya apa? Liga Liga kan? Ligue 1. Ligue 1. Liga Ligue 1 mungkin lebih manusiawi lah, mainnya lebih bola-bola panjang seperti itu, dan mereka memikirkan operan-operan Bisa. daripada memakai fisik ya. Dan pembelian Kvara sih yang menurut gua tuh titik baliknya PSG karena kayaknya mereka itu missing piece-nya memang di bagian sayap kiri kemarin. Kvaratskhelia, Maradona.
semenjak Mbappe nggak ada. Semenjak Mbappe nggak ada kan void tuh, kosong kan, siapa nih ya? Ya udah taruh Farah sama Barcola. Sebenarnya pemain Georgia itu ya? Iya bener. Pemain Georgia ya. Dia fansnya Ronaldo kan? Fansnya Ronaldo. Shoo. Kan ngalahin kemarin pas Piala Dunia. Pas 1-0. Iya. Bener. Nah, terus road to finalnya tuh berat. Liverpool. Oke. Abis itu Aston Villa. Satu lagi ya, tim kesayangan saya ya. Arsenal. Kesel sih, gue juga pakai ini kayaknya. Arsenal. Pas aja ya, lagi ngikutin topik aja. Itu Bakayo Saka sangat tolol. Saya Sangat, bilang ya. anjir. Loh. dia harusnya nggak dimainin. Waktu nggak dimainin Arsenal Gimana sih? menang terus. Emang iya? Iya. Iya, pernah. Nonton nonton. Gue nggak ngikutin ini Arsenal. Iya, Tapi iya. emang apakah si Saka ini kalau di pertandingan, gue kayaknya pernah baca entah tweet siapa atau apa ya. Jadi katanya tuh Saka kalau di pertandingan besar tuh kurang perform. Bener nggak tuh? Kalau menurut gue dia memang kalau big match kadang nggak perform, dia tuh kayak Thierry Henry terkenalnya. Thierry Henry kan kalau di big match hilang gitu ya, kayak hilang ya, kayak nggak ada giginya, tiba-tiba kok dia jadi lupa cara golin ya. Cuman pas lawan Madrid doang nih, sorry nih, itu kan yang dia golin satu tuh di Ball tuh, itu doang tuh, sisanya di setiap final tuh hilang bos, jadi hantu Kalau ini. Barcelona nggak? Oh, Campbell yang golin kan? Iya, jadi siluman bos. Nah, mungkin ada notion Bukayo Saka kayak begitu. Iya. Di PSG juga sebenarnya yang vital adalah si Vitinha ini. Vitinha gila bos. Fitinya. Di Wolverine nggak terlalu Wolverhampton itu nggak terlalu kelihatan kan, pas di PSG jadi beda deh, mungkin karena ini kali ya, Karena desain PSG kan? gitu, karena timnya lebih besar gitu. Iya, karena P kan, Iya. PSG. P balap gitu. Lanjut. Oke, kalau prediksi gue pokoknya PSG sih. Skor berapa Bung Tony? 2-1 dia. 2-1 PSG. PSG. Oke, untuk nextnya nih, kenapa sih sebenarnya Inter Milan tuh bisa sampai ke final dan apa penyebab, siapa pemain yang benar-benar menurut kalian semua ya MVP di Inter Milan nih sampai bisa ngebantu sampai masuk final. Nah, Dari menurut lu Bung Jar, apa yang penyebab Inter tuh bisa Menurut saya mengalahkan ya, Barcelona dan lain-lain? Inter ini menurut gue memiliki nggak hanya satu MVP sih bro, kalau menurut gue nih. Dia itu bermain kolektif ya. Kalau dibilang sebenarnya bintangnya itu siapa sih? Pasti bingung, siapa ya gitu loh. Jadi emang mereka tuh kolektif. Jadi kalau menurut gue pasti yang nomor satu Jan Sommer. Gila bro, kalau nggak ada Jan Sommer main lawan Barca udah di udah jadi apa ya, gue nggak tahu deh. Lu lihat tuh sama Lamine Yamal digebugin gitu, kayak ibarat kalau orang disayurin kan. Lamine Yamal ya kan. Terus kalau selain Jan Sommer tentu backnya ya Bastoni itu kuat banget badannya. Itu masih muda ya dia? Si relatif muda sih, masih under 28 nih Bastoni. Oh, masih masih peaknya banget ya. Iya. Kemudian dia juga memiliki fisik yang kuat, badannya tuh gede banget, jadi duel di udara juga jago. Tapi bisa ngalirin bola dari belakang. Pace-nya menurut lu kenceng gak ya? Nggak, biasa aja sih sebenarnya, biasa sih. Cuman positioningnya oke. Dia tipe-tipe kayak pemain siapa sih? Sebenarnya dia kalau ditanya tipe-tipe kayak siapa, dia bukan tipe kayak Vidic gitu sih, bukan yang warrior banget ya. Lebih kayak ke Van Dijk lah dia sebenarnya. Oh, lebih berarti ke Van Dijk. IQ-nya ya. Ya, lebih pakai IQ lah kalau dia tuh sebenarnya. Oke, habis itu Apalagi tandemnya juga ACRB kan. ACRB itu sebenarnya kepaksa dipakai tuh. Apa pasti dia? Ada Devric sebenarnya, starternya sebenarnya ya. Cuman ternyata perform juga anjir. Dan faktanya tuh ACRB dulu pernah depresi guys. Oh iya. Ada yang tahu nggak? Tahu. Itu zaman AC Milan dia. Zaman dia dulu tuh kayak pernah, iya bener, dulu dia pernah Ditinggalin lah sama klubnya. Dan bapaknya juga baru meninggal. Sempet kacau tuh dia tuh, sempet down banget, anjing golin cok. Iya. Dia yang tatunya banyak itu kan? Iya bener. Kayak situasinya si ini juga tuh, pemainnya Atalanta dulu kan. Kena mental tuh yang istrinya selingkuh. Maxes. Bukan. Pemain Atalanta ada. Maxes sih ya kan? Tapi Maxis juga ada isu sih dulu. Bisa dilincik atau siapa gitu? Bisa dilincik ya? Iya, Iya, salah. yang nggak ada tua tapi kayak strikernya dulu. Oke. Nah, tapi gue mau nanya juga nih, kalau Inter tuh kalau lu perhatiin dia setiap main di Serie A tuh golnya tuh selalu lebih dari 1. Nah, berarti nggak cuman dengan pertahanan, penyerangannya juga kuat. Nah itu Lautaro dan Marcus Thuram bro. Kalau menurut Marcus gue Thuram. itu kombinasi build up-nya pas banget, bagus banget. Mereka tuh sering melakukan one two soalnya. Oke. Kayak mainnya udah cukup nyata. Chemistry udah terlalu tinggi ya. Tentu. Ya, dan juga nggak ngerasa kayak
harus Lautaro terus nih yang ngambil bola Bener. kayak gitu. Kolektif bro. Dan di tengahnya juga ada ini kan gelandangnya yang nafasnya nggak bisa Barella. Nah itu juga tuh biangnya tuh. itu paru-parunya 3 kali ya. Iya kayak Pak Kayak Kisu Otomani nih. Ani. Tunggu, berarti kalau ngomongin tentang tadi dari analisa kalian berdua, lawannya kan berarti PSG. Iya. Yang dimana semuanya tentang kecepatan dan juga tentang Keren juga loh. iya, maksudnya tentang kecepatan yang dimana gelandang ya pasti juga bakal habis dong si gelandang Yeah. Inter Milan ya. Yeah. Dan antisipasi menurut lu Inzaghi bakal ngelakuin apa, taktik apa yang bisa menaklukkan PSG dari formasi Kalau dulu. menurut gua sih mengeksploitasi kelemahannya PSG dulu sih, pasti fisik bro sebenarnya bener tadi ya. Oke. Jadi kayaknya Kurus-kurus kan? Kayak kecil-kecil kan. John Neves lu lihat itu. Ya. Ini bola anjir, Vitinha kecil, Dembele strikernya kecil. Jadi memang menurut gua dengan komposisi yang sekarang pun Inter memang di atas kertas memang lebih kuat sih sebenarnya. Cuman balik lagi PSG mainnya aduh indah banget bro. Tapi Masalahnya itu, tapi jadi- nggak salah juga buat Inter tuh main lebih body, Fisikal. iya lebih Oh, fisik, lebih lebih fisikal. fisik, lebih fisikal dan nggak takut untuk ngeluarin kartu kuning gitu. Karena menurut gua ya kartu kuning itu diciptakan buat menjatuhkan mental lawan. Iya, betul. Sesuatu yang diciptakan tuh pasti ada tujuannya kan. Betul. Iya, Makanya menurut gua Inzaghi tuh harus coba memainkan si kartu kuning ini. Gitu. Kelas ya pokoknya. Iya, bikin Tapi mental aja kira-kira tuh. Siapa yang akan ini holding ball position ya? Antara PSG atau Pasti Inter? PSG sih gua. PSG Pasti ya? PSG lah. Iya lah. Iya, Kalau karena di mungkin PSG. berkaca dari pertandingan Barca kemarin emang Ya udah Inter tapi itu mereka nunggu aja. tunggu ya. Tapi PSG sama Barca beda permainan menurut gua. Udah ya? Beda Gua gak tipe. mirip sih. Karena kalau Oh, PSG tuh iya. lebih ke Nah, mainnya tuh lebih ke winger-winger gitu. menurut gua gak mirip malah. Iya. Karena kan winger-wingernya Barca gacor-gacor Rapinha sama Lamine Yamal kan. Sementara sistemnya juga mirip. Yang kuat di situ kan Kvara sama Barcola. Oke, kalau misalnya mirip-mirip berarti bisa jadi ya PSG kan pertahanannya juga kuat kan? Iya. Ya. Hakimi. Ada Hakimi Nah, dan itu yang ngebedain. mana. Ya karena kemarin Barca menurut gue sih terlalu menyerang. terlalu menyerang bro. Terlalu menyerang ya sampai Yang lupa. gue dapat info katanya udah leading tapi tetap ini ya. Info dari siapa? Info dari mana? Oh, dari highlights. Kayaknya ada nonton. Kirain info A1. Kirain udah telepon nama Puyol. Puyol. Puy, gimana? Iya 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 iya. Itu katanya udah leading tapi menit-menit akhir tapi masih pressing tinggi. Iya. Ganti bola. Monggolin mulu otaknya bro, kagak lupa tombol ultra defensif. Tapi the best defense is attack. Wih. Pasti ya, selalu. Makanya mungkin dia pakai Hansi Flick terlalu pengen selalu Attack terus ya, attack. serang. Oke, berarti itu ya Ya prediksi dari berarti kalian semua. dari Inter ya mungkin menurut gue Inter sih bakal lebih menahan di babak pertama dan tapi dia akan mencoba menggunakan bensin dari gelandang Inter Milan. Bensin dari kerandang. Keran. Siapa nama pemainnya? Maaf penonton Inter, saya hanya menonton tidak memperhatikan namanya. Anjir. Yang tadi gelandang yang gua tadi Barella. Barella. Siapa anjir? Iya, Barella. Oke, itu bener ya, bener. Barella pasti Ah. akan selalu di push dulu dan Oke. Lautaro akan menggunakan bal-bal comeback counter attack. Kalau dari segi kota nih, Kota. lu lebih suka Paris atau Milan? Anjing, segi kota Saya dong. sudah kedua-duanya kalau Anda dari sering kedua-duanya. Kalau digalat ya, jangan ini ya, jangan sudah pernah. Iya. Sering. Oh iya pernah. Tetap aja. Kalau Paris menurut gua kotanya sih agak lumayan Anjing. terlalu Bronx, Oh, terlalu Bronx. Bronx karena Iya, terlalu offset aja. karena terlalu tersenter dan juga banyak turis-turis kan, makanya kotanya terlalu Bronx lah. Iya. Dan fans-fansnya pun juga sangat fanatik bola di sana. Iya. Wah gokil di Stade de France. Anjay. Mau gue satu perang nih? Jangan lagi dong. Stade de France. Ya. Kalau buat Milan sih kotanya lebih kalem deh. Lebih kalem, lebih suka minum-minum wine gitu kan, sana wine murah. Jadi kalau penontonnya lebih classy dan elegan juga. Soalnya kan kota mode juga ya. Kota mode ya. Mode. Mode. Jadi kesimpulannya gimana nih bosku?
Ya kalau menurut gue tetap pegang Inter sih ya, secara semangatnya dia, dan juga apalagi kita tahu tadi dia adalah kota mode, jadi dia di Liga Champions final ini akan mode juara. Bisa ya Bisa. anjing. Oke, mungkin dari Dari dulu aspek-aspek ini. Kalau gua nah ini tahun ini tuh bener-bener tahun penuh kejutan menurut gua. Dari Crystal Palace juara FA Cup. Ayam. Crystal Palace juara FA Cup, udah gitu juara baru-baru juga ya antara dari Real Betis, Chelsea, mungkin bisa juga Real Betis menang. Tottenham juga masuk final. Ya mungkin dia juga bisa jadi juara, dan juga PSG ini kan pernah aja juara Champions League tahun belum ya? Belum, makanya ini bisa jadi juara bisa baru. jadi juara pertama mereka. Nah, kalau gue sendiri, karena gue merasa Arsenal dikalahkan PSG, mau nggak mau gue harus dukung Inter PSG. dong. Oh lu PSG. PSG bro, harga diri bro, kesannya kan kayak biar, oh iya pantesan, gue kalah Arsenal dia emang juara aja coy. Oh Jadi iya, ke bener sih. pride makanya saya hari ini walaupun jatuh-jatuh, ya apa dia hari ini ya, sebenarnya sebel aja. Iya sih. Iya, apalagi gue melihat performa Joe Neves bro, itu kayaknya one of the best midfielder coy, umurnya masih 21 aja. Masih Gila panjang. lu, umur 20 tapi mainnya udah kayak gitu. Iya. John Neves ya? Dan dia juga punya sebenarnya kedua kiper Donnarumma. Iya, Lebih jago Donnarumma. sih. Cuma menurut gua faktor X-nya adalah Joe Neves sama Ousmane Dembele. Jadi gua masih tunggu PSG sih. Nah, gimana kalau misalnya gua kan Inter, lu PSG. Kalau misalnya lu kalah, anjir nih, lu kalah, bangke. Inter juara, Bangke. next episode lu cemong-cemong aja. Iya dah. Oke. Yes. Oh ya. Yeah. Dan ini kan juga podcast episode pertama kita, dan kita juga akan memberikan giveaway untuk penonton kita ya. Untuk Ya. saya tidak ada. Oh enggak, penonton dulu dong. Oke. Nah, Yang prioritas penonton. yang paling kita ngambil 5 komen yang berhasil memberikan prediksi skor. Jadi misalkan ada yang 21, ada yang 21 tapi cepet-cepetan ya. Dan kita paling ngambil 5 doang, dan kita akan ngasih ya mungkin uang tunai ya. Ya, seru-seruan aja lah. Oke. 100.000 Ini saja. saya komen dulu. Iya betul. Oke. Semangat untuk giveaway Anda. Oke guys, jangan lupa komen ya guys. Ya, komen ya prediksi skornya. Oke. Sip. Mantap. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.